Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori liberal negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Tri Oktaviana sebagai moderator. Kedua, Nugel Dwi Putra Pangarso. Ketiga, Tika Kirana Rahman. Keempat, Syifa Salsabila. Dan kelima, Ihsan Maulana. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang teori tradisi liberal. Tradisi ini muncul pada abad ke-17 serta berkembang kuat pada abad ke-19 dan abad ke-20 dari ideologi individualisme yang menekankan pada kebebasan individu, terutama kebebasan dari campur tangan negara dan masyarakat. Selanjutnya, teori dalam tradisi liberal ini juga berpendapat bahwa warga negara sebagai pemegang otoritas untuk menentukan pilihan dan hak, yang dimana perspektif ini bercirikan penekanan kepada setiap individu dan berbasis pada hak. Kemudian, ada dua asumsi yang disampaikan oleh dua para ahli, yaitu Peter Haskog yang menjelaskan dalam liberal citizenship pada tahun 2002. Ia menyatakan bahwa pengaruh besar dari teori ini diawali oleh penjelasan secara sistematis melalui John Locke. Sedangkan ahli yang kedua, yaitu menurut John Locke sendiri, individu dianugerahi dan dihiasi oleh Tuhan dengan hukum alam dan berupa hak-hak alamiah. Hukum alam ini bersifat individualisme. Individu sebelumnya hidup dalam alam alamiah, kemudian masuk dalam kehidupan masyarakat politik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami. Lalu selanjutnya adalah teori liberalisme dari sejarah hingga ide pokok dalam ekonomi politik. Liberalisme akan selalu menjadi perbincangan menarik dalam konteks ekonomi politik, baik secara lokal maupun secara global. Sejak masa kemunculannya di era Renaissance, liberalisme telah mengambil tempat spesial dalam berbagai kajian para pemikir dan mengubah tatanan ekonomi pada masa tersebut hingga pada masa sekarang. Selanjutnya adalah timeline ataupun tentang waktu dari sejarah liberalisme. Liberalisme muncul dari pertamanya adalah reaksi pertentangan terhadap skema ortodoksi religius, di mana gereja sangat memegang kuasa penuh terhadap individu, lalu dilanjutkan dengan berakhirnya abad pertengahan dan berlangsungnya Renaissance, sehingga nantinya muncul tokoh-tokoh liberalisme tersebut. Mendominasinya kalangan gereja. Gereja memiliki otonomi yang dianggap terlalu besar. Setiap individu benar-benar berada dalam batasan-batasan yang begitu mengikat sehingga tidak ada kebebasan untuk bertindak. Tidak ada yang namanya otonomi individu. Gereja memiliki dominasi yang cukup masif dalam segala bidang kehidupan, membuat masyarakat harus terikat pada ketentuan gereja. Hal ini sangat membatasi pergerakan dari individu tersebut, dan berdasarkan teori liberalisme, hal ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik dan sesuatu yang sangat bertentangan dengan liberalisme atau kebebasan individu tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai reaksi terhadap ortodoksi religius. Berbagai kalangan mulai mengajukan kritiknya. Mereka ingin agar individu memiliki otonomi dalam setiap tindakan dan pilihan hidupnya sendiri. Setiap individu dianugerahi oleh akal dan pikiran mereka untuk menginterpretasikan alam sekitarnya. Individu yang menginterpretasikan alam sekitarnya disampaikan melalui suatu pendapat dan pandangan mereka masing-masing. Hak kebebasan berbicara dan berpendapat salah satunya merupakan arah individu agar bisa hidup secara tidak terikat oleh pihak manapun, di mana bisa dikatakan kebebasan itu adalah suatu kemerdekaan bagi individu. Selanjutnya adanya kelahiran Renaissance. Zaman Renaissance itu berlangsung antara abad ke-16 hingga awal abad ke-19. Renaissance ini ditandai sebagai momentum dari keruntuhannya
kekuasaan gereja yang begitu mendominasi keseluruhan aspek hidup manusia. Renaissance sekaligus menjadi penanda dari berakhirnya abad pertengahan. Beberapa ciri zaman ini yaitu munculnya kaum humanis dan kaum sekuler. Sifat liberal Renaissance terlihat ketika manusia bersikap humanis, di mana mereka mendambakan ilmu pengetahuan dengan menginterpretasikan alam sekitarnya melalui suatu kebebasan berpendapat dan berbicara. Sifat dalam Renaissance juga terlihat ketika manusia bersikap sekuler, di mana mereka memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Selanjutnya, dengan munculnya sifat-sifat liberal pada Renaissance, melahirkan tokoh-tokoh yang beraliran liberalisme. Tokoh-tokoh kunci dalam teori liberalisme ini yang terutama yaitu Woodrow Wilson. Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang kemudian menggagas Liga Bangsa-Bangsa, dan David Davis, Kepala Departemen Studi Politik Internasional. Jadi, David Davis ini yang menjadi cikal bakal nama hubungan internasional di Wallace. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh pemikiran-pemikiran liberalisme kontemporer seperti Robert Kohane, John Burton, Joseph New Jr., dan masih banyak lagi. Meski begitu, para tokoh ini banyak mengambil pendapat dari filsuf-filsuf klasik seperti John Locke, Jeremy Bentham, dan Immanuel Kant. Menggagas Liga Bangsa-Bangsa, dan David Davis, Kepala Departemen Studi Politik Internasional. Jadi, David Davis ini yang menjadi cikal bakal nama hubungan internasional di Wallace. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh pemikiran-pemikiran liberalisme kontemporer seperti Robert Kohane, John Burton, Joseph New Jr., dan masih banyak lagi. Meski begitu, para tokoh ini banyak mengambil pendapat dari filsuf-filsuf klasik seperti John Locke, Jeremy Bentham, dan Immanuel Kant. Saya Tika Kirana Rahman dari kelompok 6 akan membacakan tentang pokok-pokok liberalisme. Yang pertama, kesempatan yang sama. Yang kedua, pengakuan terhadap bersama manusia. Yang ketiga, berjalannya fungsi hukum. Yang pertama, kesempatan yang sama. Setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang hukum, sosial, ekonomi, dan masyarakat, sehingga dalam menggunakan bersama kesempatan itu berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Yang kedua, pengakuan terhadap persamaan manusia. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya. Maka, dalam setiap penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan yang harus dilakukan musyawarah mufakat untuk menghilangkan egoisme dalam individu. Pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri. Selanjutnya, yaitu berjalannya fungsi hukum. Fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdi kepada rakyat terhadap hak asasi manusia yang merupakan hukum abadi, di mana seluruh peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya, serta untuk menciptakan harus ada patokan terhadap hukum tertinggi seperti undang-undang dan persamaan di muka umum. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi teori liberalisme. Yang pertama, asumsi menurut John Locke. John Locke berpendapat bahwasanya setiap individu memiliki kebebasan dalam mengatur dirinya. Kebebasan ini mendapatkan perlindungan dari hukum yang berlaku pada suatu negara. Sehingga negara menjadi sebuah instrumen perlindungan kebebasan individu, yaitu sebagai instrumen konstitusional ketimbang sebagai instrumen power. Selanjutnya, asumsi dari John Locke ini mendapat reaksi atau tanggapan dari Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham, instrumen hukum yang bersifat domestik ini nantinya juga bisa dikembangkan ke arah internasional, sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah hubungan internasional dari setiap negara. Selanjutnya, asumsi dari Jeremy Bentham tadi mendapat reaksi atau tanggapan dari Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, negara yang tidak bersifat otoritarian, melainkan demokratis dan konstitusional, maka hubungan dari negara tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah perdamaian yang bersifat abadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, kembalikan ke moderator.